instansi vertikal seperti BP POM alhamdulillah sudah ada di Kabupaten Bima. Semoga BP POM tahun 2022 ini bisa memberikan izin edar bagi produk-produk Kabupaten Bima maupun Kota Bima khususnya yang tersaji pada hari ini, kemudian didampingi bersama Dinas Perindustrian Kota, sehingga kita berharap juga produk-produk yang di depan kita ini kedepannya bisa bertahan 6 bulan bahkan setahun dengan proses produksi yang membunuh virus-virus dan bakteri dengan menggunakan teknologi. Bapak Gubernur yang kami hormati, Bapak Ibu seluruhnya yang kami banggakan, tamu undangan yang hadir pada siang hari ini, Bima, Kota Bima dengan tema ekonomi kreatif ya, dan milenial Kota Bima ini satu-satu kelebihannya Bapak Gubernur dan Ibu Bapak sekalian, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi luar Kabupaten Bima itu kalau kembali itu menjadi pelaku wirausaha. Itu kelebihannya dan berbeda dan tidak banyak ya di kabupaten lain yang mahasiswa dan alumni perguruan tinggi itu kembali dengan membangun kreativitas yang seperti yang kita lihat pada siang hari ini. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada milenial Kota Bima dan khususnya SMK juga tadi demikian. Dan nanti kita akan dengarkan Bapak Wali Kota bercerita bagaimana program beliau setiap tahun itu melahirkan wirausaha baru yang itu memberikan kontribusi pertumbuhan industri di Kota Bima. Gubernur NTB Dr. Haji Zulkifli Mansyah dalam rangkaian roadshow industrialisasi di Kota Bima pada Rabu 14 September 2022 meninjau langsung produk stand UMKM dan mencicipi bubur yang terbuat dari jewawut hasil olahan UMKM Marimpa Kota Bima. Pada kegiatan yang berlangsung di halaman Istana Asimbojo Kota Bima ini, Gubernur NTB juga memberikan materi talk show bersama dengan Wali Kota Bima Haji Muhammad Lutfi SE dan pendiri Sekolah Rarimpu Prof. Atun Wardatun dengan dipandu oleh penanggung jawab harian Suara NTB Haji Agus Talina. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita dapat melaksanakan acara roadshow gubernur di Kota Bima. Nah, saya apresiasi betul bahwa Kota Bima menjadi satu harapan kota yang kreatif. Nah, saya rasa bukan sekedar ini menjadi isapan jempol, tapi betul-betul menjadi komitmen antara pemerintah dengan masyarakat kita. Itu bisa dirasakan di awal kepemimpinan saya, memang usaha ini sudah tumbuh. Artinya ada kesadaran masyarakat Bima yang memilih pilihan bergerak di sektor informal, baik UMKM dan lain-lainnya, usaha mikro. Nah, ini dengan angka per angka. Nah, sampai hari ini Pak Gubernur, UMKM yang ada di Kota Bima kurang lebih 23.034. Nah, begitu juga tumbuh usaha yang tidak terdata. Nah, itu kurang lebih hampir 10.000 lebih ada masyarakat kita yang bertenun ini sebagai usaha rumah tangga yang tidak tercover di Poperindak atau di perizinan. Nah, ini satu modal besar, ada kreasi daripada masyarakat kita, baik tenunan yang sangat punya peluang dilahirkan dengan zaman ini yang ada era digitalisasi, sehingga produk mereka juga tidak terbentur oleh ruang dan waktu, bisa dibeli oleh siapa saja. Artinya kalau bicara pasar, mungkin tidak cukup pasarnya hanya untuk orang Bima atau orang kota, orang kabupaten, tapi pasar ini telah menyebar di mana saja. Artinya bisa dijual ke Sulawesi, dijual ke Jakarta dan lain-lain. Nah, artinya di era digital ini sangat prospek bagi UMKM yang ada di Kota Bima, karena kita punya kualitas bawang yang bagus,
jambu mente yang bagus, madu yang memang madu hutan. Nah, begitu juga kreasi tenun yang hidup dengan corak-corak yang sangat menarik. Nah, ini memberikan satu nilai tambah ya di dalam kita memarketingkan usaha-usaha masyarakat. Kami mendirikan yang disebut dengan tadi sekolah perempuan, dan kami memberikan nama Larimpu, Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan. Sekolah ini ibu-ibu dan bapak-bapak jangan tanya, di mana sih bangunan sekolahnya ibu? Tidak ada bangunan sekolah, karena sekolah ini lebih sebagai forum perjumpaan yang ingin memberikan ruang bagi ibu-ibu di Renda dan Ngali untuk bisa memiliki tempat sharing. Dan kita berdiskusi bersama apa yang bisa dilakukan. Mengapa pilihannya ibu-ibu? Ibu-ibu kita sepakati sebagai madrasah utama bagi anak-anak kita. Nah, di Bima pada saat saya kecil dulu, orang tua kita selalu mengarahkan kita untuk menjadi guru, gitu ya, atau menjadi PNS. Pilihan kita itu terbatas. Sementara kondisi masyarakat sekarang kita sebut 4.0, 5.0, itu sudah tidak terbatas seperti itu pilihannya. Maka saya mulai gerakan itu dari keluarga, dari ibu-ibu, untuk memberikan kesadaran kepada para milenial, anak-anak muda kita, bahwa pilihan hidup ini tidak sesempit yang kita pikirkan. Pilihan hidup kita itu luas, termasuk membuat ekonomi kreatif yang kita lihat sekarang ini perkembangannya. Jadi kalau ditanya Larimpu itu fokusnya kemana? Fokusnya lebih kepada raising awareness, membangun kesadaran bahwa kita sama derajatnya ketika kita menjadi PNS, ketika kita menjadi ASN dengan menjadi pelaku ekonomi kreatif, menjual produk kita, menjadi orang-orang yang bisa terkenal lewat hasil-hasil produksi, lewat karya-karya inovatif, bukan hanya ketika menjadi ASN. Jadi itulah inti dari nilai-nilai yang kami perkenalkan kepada kelompok-kelompok ibu-ibu ini. Selain tentu saja hal yang utama yang di depan tadi, bagaimana menjadikan ibu-ibu, perempuan-perempuan di Bima sebagai pelaku perdamaian. Kami juga masuk di dalam isu-isu yang lain tentu saja, tetapi isu ekonomi kreatif menjadi salah satu bagian penting di dalam gerak langkah itu. Era 4.0 kita kenal bahwa setelah 1.0 dulu zaman manusia berburu, kemudian di 2.0 zaman manusia menjadi petani gitu. Kemudian 3.0 mulai mengenal industri, lalu 4.0 ciri khasnya adalah kita mengenal internet, mengenal komputer. 5.0 adalah bagaimana kesemua itu mendekatkan masyarakat kepada teknologi yang ditemukan. Jadi 5.0 itu adalah society. Jadi bagaimana teknologi, bagaimana apa yang kita lakukan, temuan-temuan, inovasi, kreasi itu arahnya untuk mensejahterakan masyarakat. Apresiasi pada Pak Wali Kota dan tim yang ternyata mampu menghadirkan geliat UKM di Kota Bima tidak kalah dengan kabupaten kota yang lain di NTB. Tadi Bu Profesor mengatakan ada industri 1.0 masyarakat tradisional, kemudian 2.0, 3.0, 4 bahkan 5.0, 5.0. Kalau secara sederhana, karena di NTB ini ketika kami jadi pimpinan baru di sini, kami menggiatkan satu konsep yang namanya industrialisasi. Yang disebut industrialisasi itu banyak yang protes awalnya. Kenapa melupakan pertanian, kenapa melupakan perikanan, kenapa melupakan peternakan, kenapa harus industri? Ini karena pemahaman yang belum sama. Oleh karena itu kami mohon maaf, mestinya awal-awal kami roadshow tentang industrialisasi ini pada awal kami dulu ke semua kabupaten kota, sehingga apa yang kami maksudkan dengan industrialisasi itu dipahami dengan baik, dengan konsep yang kita sepakati bersama. Bukan tidak disengaja, baru kali ini bisa dilaksanakan Pak Wali karena waktu itu kita ada COVID. Jadi semua perhatian kita curahkan untuk menyelesaikan coronavirus disease 19
apalagi momen-momen kita bersama itu jarang bisa kita lakukan karena social dan physical distancing. Nggak boleh ada kerumunan, nggak boleh ada berkelompok dan lain-lain. Kalau apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, kalau bisa disederhanakan dalam ekonomi itu ada sektor namanya sektor tradisional, kemudian ada sektor industri, dan ada kemudian sekarang ini setelah COVID itu ada disebut dengan sektor yang berkutat dengan persoalan digital. Nah, kalau disederhanakan tentu terminologinya macam-macam, maka akan ada masyarakat tradisional, akan ada masyarakat industri, dan disebut post COVID ini sebagai masyarakat digital. Nah, kenapa NTB ini atau negara berkembang Indonesia Timur terutama itu selalu tertinggal, tidak sejahtera, tidak makmur itu karena kita belum beranjak dari masyarakat tradisional kepada masyarakat industri, belum bergerak dari sektor tradisional kepada sektor industri. Pergerakan dari masyarakat tradisional kepada sektor industri lah ini disebut dengan industrialisasi itu. Nah, kenapa selama ini di Bima, entah kota atau kabupaten, Ibu sering harga bawang tiba-tiba turun tidak sesuai dengan prediksi. Harga gabah juga begitu, harga ikan, harga macam-macam. Nah, dalam komoditas tradisional itu penyakitnya. Selama kita ekonominya atau pekerjaan majority dari masyarakat kita dominan di sektor tradisional itu, maka guncangan akibat eksternal itu semakin susah kita hindarkan. Siapapun gubernurnya, siapapun presidennya, siapapun wali kotanya, kalau masyarakat masih berkutat pada komoditas tradisional, maka sangat rentan terhadap dictating price harga dari penjualnya. Kita suruh masyarakat tanam tomat, kita suruh masyarakat kita tanam cabai, tapi ketika panen suplainya lebih besar, harganya kurang, bahkan masyarakat berlomba-lomba menjual tomatnya dengan gratis. Orang kehilangan harapan. Nah, yang disebut industrialisasi itu adanya kesadaran dari pimpinan, terutama ini memang kalau negara berkembang, masyarakat kita itu harus ada semangat dari pimpinan. Masyarakat mulai disadarkan bahwa tidak akan kita beranjak mencicipi kesejahteraan, kemakmuran kalau tidak ada keberanian mengolah komoditas tradisional tadi itu. Sekarang ada bupati dulu sebelum saya jadi gubernur begitu bangga mengirimkan jagung ke Sulawesi dan ke Filipina, bahkan disebut daerah itu hebat karena melakukan ekspor. Tapi yang dijual komoditas tradisional. 3 bulan kemudian jagung yang dijual oleh bupati tadi itu balik dari Filipina dalam bentuk pakan ternak yang berasal dari jagung dari daerah kita sendiri dengan harga kita beli dengan lebih tinggi. Nah, industrialisasi itu adalah upaya serius dari kita bersama supaya jagung itu bisa diolah jadi pakan ternak di tempat kita. Selalu kita akan tertinggal, selalu kita akan jadi miskin kalau kita kebiasaan jual kain kita, kain rimpu, kain apa namanya, dijual ke Surabaya kita tepuk tangan, tapi orang Surabaya mendesain kain itu jadi pakaian yang indah, dijual ke ibu bupati, ke istri Pak Wali Kota dengan harga yang jauh lebih mahal. Nah, jadi kita senang, kita bangga banyak bahan baku kita dari kunyit ini itu dan lain sebagainya dijual ke Surabaya, kemudian orang Surabaya mengolah jual ke kita dengan harga yang lebih tinggi. Masa yang infus saja di rumah sakit harus dibeli dari Bandung, pakai bambu aja bila perlu. Nah, karena banyak teman-teman dari Jakarta, nah ini kita harus bicara sama polisi, kejaksaan, sama tentara. Nah, waktu Pak Ridwan Shah ada program JPSG bilang kita berikan kesempatan pada semua UKM lokal kita untuk diserap oleh Pemda. Nah, kenapa BPKP, BPK, kejaksaan, polisi perlu diajak bicara? Karena tidak mungkin produk awal UKM kita ini kualitasnya bisa bersaing dengan Jawa Barat dan Surabaya. Pasti produk dari Jawa itu kualitasnya lebih bagus, harganya lebih rendah.
produk UKM kita pasti kualitasnya lebih jelek, harganya lebih mahal. Nah, kalau kita tidak ajak bicara kejaksaan dan kepolisian, nanti jadi masalah. Apa alasannya sehingga Pemda Kota Bima ini membeli produk yang jelek, harganya mahal pula? Padahal di situ ada yang namanya cost of learning, biaya pembelajaran ini yang harus dihitung. Nah, kalau dikasih tahu, diberikan penjelasan yang rasional, teman-teman BPKP, BPK ini kemudian jadi mengerti. Nah, saya lihat tadi produk-produk UKM kita itu misalnya banyak sekali anak-anak muda kita ini senang bikin coffee shop, padahal jarang yang untung. Kopi dibeli dari kita, tapi mesin pengelola kopinya dibeli dari Surabaya, jual kopinya jauh lebih murah daripada harga mesinnya. Nah, jadi saya lihat misalnya tadi bawang, memang merubah bawang jadi bawang goreng itu kelihatan sederhana, tapi nggak gampang. Merubah ayam taliwang yang tadinya dibakar menjadi dikemas, itu butuh investasi yang tidak sederhana, perjalanannya panjang, oleh karena itu butuh waktu. Nah, kalau semua Pemda Kota Bima punya gerakan membeli UKM-UKM kita, mungkin kalau pakai sarung buat kita itu mungkin agak gatal-gatal dikit awalnya begitu, tapi ada pembelajaran, ada kebanggaan bahwa kita akan dapat nilai tambah yang lebih baik dengan pembelajaran itu. Saya capek Pak Wali Kota meyakinkan para kadis, kadang-kadang senang sekali pakai kue atau alat-alat pertanian dari luar. Kenapa? Karena harganya lebih murah. Nah, ini harus terus diingatkan. Dinas Sosial misalnya, BPPD, bantuan pada masyarakat. Masa saya pernah protes, Pak Agus, masa biskuit untuk mengatasi stunting itu harus yang menangnya dari Jakarta? Masa orang Bima nggak bisa bikin kue? Teknologi seperti apa kira-kira sehingga kita kue untuk stunting aja nggak bisa? Saya bilang nggak bisa. Nah, harus ada keberpihakan itu. Pak Jokowi udah dari awal mengatakan bela beli produk lokal, bela beli produk lokal. Nggak harus punya keberanian itu. Nah, sekarang saya lihat tadi jamu apa semua sudah bisa dibikin, asal ada yang mau beli. Nah, UKM kita hanya butuh kepastian beli. Nah, ini Bank NTB ini kita memang tugaskan khusus untuk mendampingi, bukan hanya ngasih kredit. UKM ini dibina betul. Nah, sehingga tidak selesai di industrialisasi, sekarang ada yang disebut masyarakat digital dengan digitalisasi.